Oke, baik. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam semangat, dan salam buat orang-orang bahagia. Apa kabar kalian semuanya? Selamat siang, Bapak. Waduh, Kabar ini baik, Bapak. Selamat siang, Bapak. ini Semoga dari sehat selalu. Bapak. Baik, Bapak. Oke, ini dari senyumnya ini memang sudah terlihat senyum-senyum orang bahagia, ya kan? Lalu yang keduanya juga dari wajahnya ini udah kelihatan senyum-senyum orang-orang calon-calon perawat profesional yang sukses dan bahagia. Intinya sukses dan bahagia. Karena apa? Kalau sukses tapi nggak bahagia juga nggak enak. Benar nggak? Siapa yang mau sukses tapi nggak bahagia? Ya, pasti semuanya pengen sukses dan bahagia. Setuju? Setuju, Bapak. Setuju, Bapak. Ya, jadi salah satu solusi kita bahagia adalah kita harus terus memiliki hati yang penuh dengan syukur. Keadaan kita hari ini, kita selalu harus bersyukur dengan apapun keadaan kita hari ini, dan kita harus bisa berusaha dengan keras untuk meraih mimpi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesali apa yang sudah kita jalani selama ini. Oke, terima kasih buat kehadiran semua. Waduh, ini semuanya sudah hadir, ya. Jadi terima kasih kalian sudah mau hadir pada mata kuliah entrepreneur hari ini. Dan saat ini pertemuan kita yang ketiga, yang kita akan membahas tentang bagaimana think benefit dan ubah paradigma kalian atau change paradigma kalian, ya. Jadi di sini akan kita bahas terkait dengan think benefit, ya, dan change your paradigma. Cuma sebelum kita memulai tentang perkuliahan hari ini, saya pengen tahu sebelumnya tentang materi sebelumnya, ya. Mungkin kalau tidak salah materi sebelumnya itu dengan Pak Wirajaya. Kalau nggak salah waktu itu dengan Pak Wirajaya terkait dengan pengertian, karakteristik, habis itu manfaat dari menjadi seorang entrepreneur. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya pengen tahu kira-kira sudah sejauh mana teman-teman memahami tentang entrepreneur. Jangan sampai nanti ketika ditanya, wah Pak sudah di luar kepala. Ya, di luar kepala nih artinya di luar. Saking di luarnya Pak, kita nggak nemu lagi, terlalu jauh di luar Pak. Nah, itu ya. Jadi kira-kira saya pengen bertanya, silakan. Saya nggak usah menunjuk, tetapi saya memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mencoba menjawab apa itu entrepreneur menurut kalian. Menurut kalian yang kalian pahami. Ini ada Dayu, bisa ada 2 orang, mungkin 2 orang. Kan pendapat pribadi yang kalian selama inilah. Setelah kalian pelajari tentang entrepreneur, apa sih yang kalian tahu tentang entrepreneur? Ada Dayu Mang dan Dayu Asri. Oke, kita mulai 2 dulu ya. Kita mulai dari Dayu Mang dulu. Kira-kira apa itu menurut kalian? Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Iman Agung Dirastiti, NIM C1119039. Jadi menurut saya, entrepreneurship itu adalah seseorang yang memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, menciptakan suatu produk, dan menyiapkan sebuah jasa untuk masyarakat. Kemudian kemampuan-kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneurship, yaitu yang pertama adalah kemampuan teknis, di mana seorang entrepreneurship itu harus mampu membaca, menulis, kemudian presentasi. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan manajemen, di mana seorang entrepreneurship itu harus mampu memanajemen usahanya, kemudian mengatur usahanya, dan mengembangkan usahanya. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan wirausaha, di mana seorang entrepreneurship itu harus mampu berwirausaha untuk mempromosikan produknya atau jasa layanannya. Seorang entrepreneurship itu memiliki karakteristik pekerja keras, kemudian berjiwa kepemimpinan, kemudian pintar dalam berkomunikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Luar biasa, ini si Dayu Mang lengkap langsung dia nih. Jadi dia langsung paketnya, istilahnya paket hemat. Ya, jadi beli nasi ayam dapat paha, langsung dapat dengan es teh.
ya, jadi paket hemat. Terima kasih ya Mbak Imam sudah menjawab dengan lengkap bahwa memang entrepreneur merupakan seseorang yang mampu melihat peluang, memiliki inovasi, kreativitas, ya. Dan tadi sudah menjawab juga terkait dengan bagaimana karakteristik dari seorang entrepreneur. Ya, oke, kita lanjut ke Dayu Asri, gimana? Silakan, apa yang kamu katakan tentang entrepreneur? Baik, perkenalkan nama saya Dayu Sidisnayani, NIM 22. Izin mencoba menjawab Bapak. Menurut saya, pengertian entrepreneurship itu proses kegiatan kreativitas dan inovasi yang menciptakan perubahan dengan memanfaatkan dan sumber-sumber yang ada, yang dimana untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan serta memenangkan persaingannya. Adapun karakteristik yang dimiliki seorang entrepreneurship itu seperti memiliki sikap mental yang baik, kepemimpinan, tata laksana, keterampilan, serta entrepreneurship. Adapun kegiatan yang bersifat entrepreneurship itu seperti misalnya menghasilkan produk baru dengan cara yang baru, menemukan peluang besar baru dengan menghasilkan produk yang baru, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara yang baru. Dan adapun juga kekurangan dan kelebihan menjadi seorang entrepreneur itu seperti kelebihannya itu membuka peluang untuk mencapai tujuan pribadi, membuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan pribadi, memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, di mana ada pun juga kekurangannya yang pertama seperti memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memikul risiko tentunya ya Pak ya. Yang kedua itu bekerja keras tanpa batasan waktu, dan yang ketiga tanggung jawabnya itu lebih besar. Sekian dari saya, mohon maaf Pak, nggak ada salah. Terima kasih. Kedua Dayu Asri dan Dayu ini keduanya paket hemat, jadi langsung ambil semuanya. Terima kasih semuanya, tadi sangat luar biasa apa yang kalian ketahui tentang entrepreneur. Jadi sangat bagus ya, artinya bahwa kalian selalu berbicara tentang bagaimana seseorang yang mampu untuk memanfaatkan atau mampu untuk berinovasi, mampu untuk memberikan suatu nilai tambah pada suatu produk atau barangnya untuk menghasilkan sesuatu barang yang bisa bisa dijual atau bisa menghasilkan. Dan di situ kalian juga sudah menjelaskan bahwa tadi kalian berdua menjelaskan bahwa karakteristik itu harus bisa memanajerial dengan baik, harus bisa memasarkan dengan baik, harus bisa memiliki kemampuan pengetahuan entrepreneur atau manajer dengan baik. Itu sudah hal-hal yang luar biasa yang saya rasa teman-teman sudah cukup menguasai ataupun mengerti tentang entrepreneur. Kira-kira ada yang mau coba menambahkan lagi juga? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, Rika mau coba menambahkan tentang entrepreneur. Silakan. Menurut Rika apa itu? Apa saja? Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Untuk entrepreneur mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dayu Mang dan Dayu Asyari. Entrepreneur itu adalah proses dari kegiatan untuk mengembangkan kreativitas kita, mengembangkan inovasi kita untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan yang baru, dan kita dapat memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin muncul, kemudian sumber-sumber yang mungkin muncul yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mengembangkan usaha-usaha kita tersebut. Nah, seorang entrepreneur itu juga harus mampu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitarnya, bagi teman-temannya yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Nah, seorang entrepreneur itu juga harus melatih dan memiliki kemampuan seperti yang pertama sebagai seorang leadership, yang dimana dia harus mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan contoh bagi para karyawannya, bagi orang-orang sekitarnya, di mana dia harus bisa untuk memotivasi dan mampu untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Karena seorang entrepreneur itu dia harus berhasil untuk mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, karena seorang entrepreneur itu tidak hanya melibatkan diri sendiri, tetapi dia juga harus melibatkan orang lain untuk mengembangkan usaha-usahanya tersebut.
Nah, yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi ini adalah skill yang sangat penting untuk kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain, hubungan yang baik dengan pelanggan kita, hubungan yang baik dengan investor kita. Karena dengan komunikasi itu orang lain itu mengetahui seberapa sih kita menguasai usaha-usaha yang kita miliki itu. Sehingga para investor atau pelanggan itu menjadi tertarik untuk entrepreneur atau usaha yang kita miliki. Kemudian selanjutnya adanya kemauan untuk belajar. Jadi seorang entrepreneur itu tidak mungkin dia sukses tanpa belajar. Pastinya seorang entrepreneur itu sukses karena dia ada niat dan ada usaha untuk belajar, untuk menggali lebih banyak pengalaman-pengalaman atau menggali hal-hal yang mungkin dapat bisa dijadikan fondasi-fondasi untuk memperkuat dan meningkatkan usahanya tersebut. Baik, itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bertepuk tangan dulu buat si Rika ya. Waduh, ini kayaknya besok-besok nanti kamu bisa ngajar nih entrepreneur nih kayaknya. Nanti setelah UTS kalau ada perkuliahan saya kayaknya kamu bisa ngajar nih. Jadi luar biasa, ini ada Dayuma, habis dari Asri ada Rika ini. Waduh, ini bagi saya sih sudah lengkap ya apa yang tadi disampaikan oleh mereka semua ya. Bagi saya sih sudah cukup lengkap karena memang di situ memang sudah dibahas bahwa entrepreneur itu bicara tentang kemampuan seseorang ya, kemampuan seseorang bisa melihat peluang usaha yang harus dia lakukan, peluang usaha untuk memanfaatkan untuk bisa menciptakan suatu produk barang yang secara tadi dikatakan inovasi, yang kreatif, yang berbeda, ataupun bicara tentang entrepreneur bukan cuma sekedar berjualan atau berdagang, tetapi memberi nilai tambah pada produk itu, memberi suatu nilai pada suatu barang atau produk yang diberikan atau layanan servis yang diberikan, memberi suatu nilai tambah supaya apa? Supaya ada pembaruan, ada suatu suatu inovasi di dalamnya. Supaya apa? Inovasi itu yang membuat seorang entrepreneur itu terus berkembang, terus bertumbuh. Karena entrepreneur itu cuma tidak sekedar berjualan, habis itu selesai, tidak. Tetapi bagaimana dia memikirkan tentang promosi, dia memikirkan tentang pemasaran, dia memikirkan tentang hubungan dengan masyarakat, memikirkan leadership, pemimpin, karena dia punya banyak orang, yang harus dia harus dia create, harus dia motivasi, harus dia arahkan supaya apa? Supaya orang-orang itu tetap timnya dia itu, karyawannya ini tetap berinovasi, tetap kreatif, bisa menghasilkan produk-produk baru, bisa menghasilkan suatu barang-barang yang lebih bagus, dan sehingga akhirnya banyak orang yang perusahaan itu menjadi berkembang. Ketika perusahaan berkembang, maka perusahaan itu bisa menjadi saluran rezeki dengan apa? Menambah karyawan baru bertambah, buka outlet baru, karena entrepreneur selalu berbicara tentang pertumbuhan, perkembangan. Ya, sehingga ada suatu menambah karyawan baru, menambah usaha baru, menambah produk baru, menambah yang baru, supaya apa? Supaya di situ banyak peluang orang yang datang untuk bekerja di sana, bekerja untuk dia, dan bisa menolong, membantu orang lain. Karena di entrepreneur selalu berbicara tentang membantu orang lain. Ya, jadi sangat luar biasa. Oke, saya rasa ya kalian sudah cukup memahami tentang apa itu entrepreneur ya. Di sini saya akan sebelum masuk materi tentang bagaimana mengubah pikiran, mengubah mindset kita, memikirkan tentang manfaat daripada entrepreneur, saya akan memutarkan suatu video yang bagi saya sih agak berhubungan. Ya, ini kisah dari seorang bro ya, bagaimana dia itu, nanti teman-teman lihat saja. Nanti saya minta ada 2 atau 3 orang atau berapa orang, silakan untuk memberi komentar, memberi pendapat, memberi masukan apa yang kalian dapat dari video itu. Apakah video itu memberi inspirasi baru, memotivasi kalian, atau memberi semangat baru, silakan. Supaya kalau cuma lihat saya tahu kan jadi bosan juga ya. Ya, jadi kalau lihat saya terus kan ini Rati dari tadi senyum-senyum, ini senyum-senyum bosan lihat saya tuh. jadi daripada lihat saya terus, mungkin kita lihat video aja.
ya, yang lebih menarik, memberi yang lebih menginspirasi. Oke, semangat ya Niken. Oke, saya akan saksikan lagi bentar ya. Bisa dilihat ya videonya ya. Bisa Bapak. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Okay, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you go to the 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. Blindfold. Why? I want you giving up at a certain point when you can go further. Jeremy, get on his back. Good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Give your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Jeremy, good up. That way, Brock. Keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. Now, don't stop, Brock. You got more in than that. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Hurts. Don't quit on it. Very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Tammy! I know you said it. I'm flat out of strength! And you negotiate with your buddies and find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. I know it hurt. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. Keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. Keep going. Your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more.
Look up, Brock. You're in the end zone. Oke, terima kasih. Wow, ya video yang bagi saya cukup menginspirasi. Mudah-mudahan memberi kekuatan baru, memberikan pola pikir baru, semangat baru, cara berpikir kita. Ya, oke, silakan saya kasih waktu untuk teman-teman. Ada yang boleh. Oh, ini ada Sri. Ada Sri mau berkomentar. Oh, ada 3 orang. Ada Indra dan ada Rati. Kita coba 3 orang. Mulai dari cowok. Biasanya kan ladies first. Ini karena dia cowok sendiri, ya jadi dia duluan. Ya si Indra. Ya kan? Oke, silakan. Apa yang kamu dapat, Indra? Silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi setelah menonton video tadi saya dapat mendapatkan beberapa hal sih yang saya dapatkan. Itu yang pertama, kita ketahui bahwa Brock itu awalnya dia ragu akan kekuatan timnya sendiri. Dia ragu kalau dia itu bakal kalah di pertandingan nantinya. Nah, karena dia ragu, kalau kita sendiri pun ragu akan kemampuan kita saat kita dapat kesempatan untuk berusaha memberikan hal yang terbaik, itu saya rasa akan membuat kita itu hanya berfokus pada hasil apa yang akan kita dapatkan. Jadi kita tidak fokus untuk usaha kita sendiri gitu. Jadi setelah lalu pelatihnya meminta Brock untuk berjalan merangkak itu sambil gendong temannya dan menutup matanya, dan dijanjikan awalnya yang cuma 50 yard. Karena Brock menutup matanya dan pelatih terus memberikan motivasi kalau dia tuh harus tetap fokus, harus tetap memberikan yang terbaik karena kamu bisa. Bahkan pada akhirnya si Brock ini sampai di akhir dari ujung lapangan. Jadi nggak cuma 50 yard lagi, tapi dari ujung ke ujung lapangan. Jadi di sini saya dapat mendapatkan hal, yaitu kalau kita lebih fokus kepada usaha yang kita berikan saat kita memiliki kesempatan untuk berusaha menunjukkan semua yang kita punya, memberikan semua yang terbaik yang kita punya. Jangankan cuma hasil yang sebelumnya kita pengenkan, bahkan kamu bisa jauh lebih daripada itu. Kamu bisa mendapatkan hal yang lebih besar daripada hal yang sebelumnya kamu pikirkan. Nah, untuk bisa terus memberikan hal yang terbaik dan untuk terus bisa fokus pada usaha kita dan bukan fokus pada hasil yang didapatkan, kita harus percaya dulu pada diri kita sendiri, pada kemampuan kita, sehingga kita akan lebih mampu untuk menunjukkan hal yang terbaik, lebih mampu untuk fokus dalam berusaha, sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih besar daripada yang seharusnya kita dapatkan. Seperti itu, Bapak. Wow, luar biasa. Thank you, Indra. Ya kan, luar biasa. Keren. Ini kelas, namanya kelas A. Ya harusnya nilainya A semua ini. Nggak boleh ada B, ya kan? Soalnya semuanya pada aktif-aktif semua. Ya, jadi harus A. Mumpung ya bagus lah. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak kasih nilai yang terbaik, karena saya lihat dari beberapa pertanyaan kalian sudah jawab dengan luar biasa, membuat saya ini ketawa-ketawa terus. Ini senyumnya luar biasa nih. Ini orang-orang hebat luar biasa nih. Oke, Sri, selanjutnya Sri. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang Bapak dosen dan selamat siang teman-teman semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, baik. Jadi terkait dengan video tadi, jika dikaitkan dengan entrepreneur itu ada keterkaitannya, sangat ada menurut saya pribadi, karena tidak jauh berbeda juga dari tanggapan dari Indra tadi, di mana jika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita harus mengikuti yang namanya proses. Memang proses itu tidaklah selalu nikmat, apalagi menyenangkan. Pasti ada yang namanya lelah, capek, kemudian jenuh, mungkin bosan mengikuti proses tersebut. Bahkan kita bisa saja dalam posisi kayak nggak percaya diri gitu, bahwa kita mampu nggak mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, untuk itu kita memerlukan yang namanya seorang leader, di mana dari
leader itulah kita akan seperti seorang motivator. Nah, karena dari motivator itulah kita akan lebih semangat ataupun bisa bercermin kepada motivator kita bahwa kita itu bisa mencapai tujuan kita dengan mengikuti proses yang sudah ditetapkan. Selain itu, jika kita dalam menuju suatu tujuan pasti ada yang namanya sebuah ujian ataupun godaan-godaan tertentu. Misalnya seperti semakin seorang entrepreneur, semakin dia berkembang bisnisnya ataupun usahanya, dia akan banyak yang namanya godaan dari luar. Bisa saja orang iri yang mungkin tidak senang melihat kemajuan bisnisnya, kemajuan dirinya, kemampuan dari entrepreneur tersebut, sehingga orang yang iri ini mengalahkan berbagai cara untuk menjatuhkan dia kembali. Jadi terkadang kita perlu yang namanya menutup telinga dan menutup mata untuk tidak terlalu mengambil pusing tanggapan orang tersebut. Kita bisa membuka mata dan membuka telinga, tetapi untuk kritik yang berdampak positif bagi kemajuan usaha kita. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Ya. Luar biasa ya. Ya, jadi benar ya. Jadi terkadang kita harus membutuhkan namanya di sini mentor, atau kita membutuhkan namanya teman yang bisa mendukung kita. Kita bisa membutuhkan orang lain, kita bisa membutuhkan, kita tidak bisa, manusia nggak bisa sendiri. Karena ketika kita berjalan pasti ada saja hambatan, pasti ada saja kendala, pasti ada aja sesuatu yang membuat kita itu menjadi lemah, kita tidak mampu. Tetapi disitulah kita membutuhkan orang lain, kehadiran orang lain memberi semangat, memberi motivasi, memberi dukungan, memberi suatu semangat yang baru. Karena tanpa orang lain juga kita kadang-kadang, walaupun kita kuat, tetapi ya namanya manusia juga kadang-kadang lemah, kita nggak mampu sendiri, tetapi kadang-kadang kita membutuhkan orang lain memberikan suatu spirit. Ya kan, kayak si Wirna kan, dia juga kadang-kadang kan membutuhkan suatu motivasi dari kelas sebelah, ya kan, mungkin biar cemungut kakak, cemungut sayang, ya jadi kan dia membutuhkan nggak apa-apa, motivasi seperti itu yang membuat memberi semangat, ya kan. Ya, soalnya di sebelahnya juga kadang-kadang waktu wisuda kemarin juga sering curhat juga sama saya bagaimana pacarnya itu memberikan support juga bagi dia. Ya saya senang juga. Intinya hal-hal yang bisa memotivasi gitu, orang lain bisa motivasi, saya dukung ya. Semangat. Oke, dari Rati ya. Silakan Rati. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Bapak. Sebelumnya selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak dosen. Jadi di sini saya mohon izin untuk mencoba memberikan pendapat. Sebenarnya tadi pendapatnya sudah bagus-bagus dari Sri dan juga Indra. Saya juga tidak jauh-jauh dari sana pendapatnya. Jadi ketika ini videonya bisa dibilang buat hati saya benar-benar terenyuh gitu. Jadi karena dari orang, bisa dibilang orang yang dia tidak percaya akan kemampuan dirinya bahwa dia bisa. Namun kita tentu perlu yang namanya support system, seperti yang dibilang Sri tadi juga, bahwa ketika kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita, adalah orang yang menguatkan kita, seperti itu. Dan di sini dengan kaitannya menjadi seorang entrepreneur, bahwa saat kita berjuang, saat kita berusaha untuk membangun suatu bisnis, tentunya kita tidak serta-merta bisa berjalan mulus seperti itu. Pasti ada hal-hal yang di tengah perjalanan membuat kita kadang berkecil hati, lalu membuat kita down seperti itu. Dan di sini tentunya saat kita memiliki support system, ayo semangat seperti yang dikatakan oleh pelatih Brook tadi, bahwa benar kata Indra tadi bahwa kita tidak usah yang namanya berpatok dulu terhadap hasil. Jadi kita tentunya harus mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik dengan versi kita yang terbaik. Kita mungkin orang-orang bilang di luar sana, kamu nggak bakalan bisa gitu. Kata-kata yang
tidak seharusnya kita terima, maka itu tidak akan berpengaruh pada diri kita ketika kita memang tidak menerima kata-kata itu. Karena seperti yang telah disampaikan bahwa hal-hal yang atau barang yang tidak seharusnya kita terima, jika itu diberikan kepada kita dan kita menolak, berarti kita sudah menyelamatkan diri kita dari mungkin hal-hal buruk yang bisa dibilang membuat diri kita semakin down seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Sri, terima kasih juga Rati buat Indra juga. Jadi luar biasa. Jadi video tadi itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa terkadang itu pemikiran kita itu terkadang itu tidak percaya dengan kemampuan apa yang kita alami. Kenapa kita fokus kepada memang kenyataannya mungkin kita nggak bisa. Mungkin kenyataannya pada orang yang masalah yang kita hadapi luar biasa, hambatan kita hadapi luar biasa. Mungkin secara logika tadi dikatakan bahwa timnya itu memang tim pemenang, tim yang sudah biasa menang dan sebagainya. Mungkin kita nggak bisa, dan ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa kamu nggak bisa dan sebagainya. Dan disitulah ingin saya sampaikan bahwa di dalam dunia bisnis, ya, bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur pasti banyak saja orang mengatakan bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Siapa sih kamu? Ya kenapa? Kadang-kadang kita juga merasa kecil. Kita bukan dari orang kaya. Orang tua saya bukan orang kaya. Orang tua saya bukan seorang pebisnis. Orang tua saya bukan orang yang berpendidikan dan sebagainya. Apakah saya mungkin? Apakah saya bisa? Apakah itu terkadang membatasi pemikiran kita, membatasi kita untuk bermimpi, membatasi kita untuk bermimpi, ya, membatasi kita untuk maju, membatasi kita untuk sukses. Itu kadang-kadang menjadi membatasi, itu terkadang seperti itu. Tetapi tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa kita membutuhkan support system atau orang yang mensupport kita, memberi dukungan kita supaya apa? Support system itu sebenarnya ada dua, dalam diri dan dari luar. Ya, kalau kita sudah dari luar juga, tetapi dalam diri tidak bisa untuk memberi suatu support juga nggak bisa. Begitu juga dengan ketika dari luar, dari dalam juga kita sudah semangat, tetapi dari luar juga tidak mendukung, itu juga akan sulit. Itu akan sulit. Makanya di situ harus ada dua peran yang support system yang paling penting untuk mempercepat. Yaitu pertama dari dalam, yang kedua lingkungan. Ya, makanya saya selalu bilang bahwa lingkungan itu penting. Kalau kalian berada di dalam lingkungan yang suka ngomongin orang, yang suka gosipin orang, yang suka jelekin orang, maka otomatis kamu akan menjadi serupa. Ya. Tetapi kalau kamu berada di lingkungan, karena saya sudah cerita bahwa saya berada di lingkungan yang namanya para pebisnis dan sebagainya, di situ akhirnya mengubah pola pikir saya, mengubah cara berpikir saya. Artinya apa? Ketika saya down, saya berasa bahwa mereka memberikan support. Kenapa? Mereka pernah mengalami itu. Mereka pernah down, mereka pernah jatuh, mereka pernah bangkrut, mereka pernah nggak punya duit. Artinya ketika saya jatuh, mereka bilang, hello, saya juga pernah mengalami itu. Akhirnya saya berada di tengah orang-orang yang memberi support, memberi semangat. Dan ketika kita berada di lingkungan yang saling mendukung, saling memahami, saling memberi support, akhirnya ketika saya lemah, mereka yang memberi support yang bagus. Ya, itu penting. Sehingga apa? Yang kita ubah di sini adalah mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah pola pikir takut menjadi berani ambil risiko. Pola pikir yang fokus pada masalah, tapi kita fokus pada tujuan kita. Fokus pada mimpi kalian. Ya, masalah itu memang ada. Ya, masalah itu memang ada. Dan masalah itu pasti memang ada. Tetapi masalah itu ketika kita ini yang membuat berbeda itu adalah respon. Ingat ya, respon. Ketika respon kalian melihat masalah itu sebagai suatu masalah, maka itu akan menjadi suatu benar-benar masalah yang akan membuat kalian takut, akan membuat kalian cemas, akan membuat kalian nggak pede. Kenapa? Kalian melihat itu, respon kalian melihat itu sesuatu hal yang menakutkan. Itu respon yang salah. Tetapi ketika kalian melihat masalah itu sebagai proses pembelajaran, sebagai sesuatu hal yang membuat motivasi kalian harus lebih baik, sebagai sesuatu hal untuk melatih kalian, ketika kalian melihat itu sebagai suatu hal, respon kalian benar bahwa ini untuk pijakan saya untuk lebih maju, ini pijakan saya untuk lebih hebat, ini supaya saya lebih berkembang dan sebagainya. Ketika respon kalian benar, maka
yang kejadian adalah seperti broke. Kalian akhir pada mimpi kalian, pada sampai pada tujuan kalian. Jadi membedakan orang stres ketika ada masalah ada dua. Ada orang bersuka cita, ada orang stres, itu ada dua kelihatannya. Kenapa? Sama-sama stres tetapi memiliki sikap yang berbeda. Kenapa? Ternyata respon. Tadi yang dikatakan Rati. Ketika dikasih bilang kamu jelek, kamu hitam, kamu hidup. Responnya Didik tidak mau menerima. Karena itu bukan sesuatu hal yang pantas untuk diterima, dia membuang dan itu akhirnya apa? Menjadi hal yang akhirnya tidak merusak dirinya dia. Tetapi ketika dia merespon, dia ketika ada orang mengatakan responnya jelek dan sebagainya, tetapi dia melihat dengan respon dengan oh ya, ini hal yang baik, ini sesuatu hal yang akan mengubah saya untuk saya lebih baik lagi, lebih hebat lagi, maka ketika respon kita positif, maka itu akan mengubah kita pada tujuan kita. Jadi oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, terima kasih atas pemaparan video yang sudah dijawab oleh teman-teman. Saya minta waktu lagi, ya. Jadi saya minta waktu lagi untuk menyampaikan materi. Jadi karena waktu kita cuma 2 menit, ya, tinggal 2 menit. Jadi saya izin live dulu, kita keluar dulu. Habis itu saya minta teman-teman untuk join kembali ya, join kembali untuk kita menyampaikan materi. Materi kita akan membahas kali ini bicara tentang ya, yang kita bahas hari ini adalah kita akan bicara tentang think benefit and change of paradigm atau paradigma kalian. Ya, ini yang akan kita bahas, tapi sebelumnya itu saya izin untuk kita keluar dulu dan saya minta teman-teman untuk langsung lanjut untuk join. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau join lagi. Oke, terima kasih, thank you. Saat ini kita akan kembali lagi. Oke, saya akan membahas lagi terkait dengan dari video tadi apa yang bisa kita dapatkan, kita simpulkan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana think benefit dan change of paradigma kalian. Ya, paradigma kalian. Karena kalau kita lihat video tadi sebelumnya, ada paradigma, ada pola pikir yang salah ketika di awal oleh Brock. Brock sudah memikirkan tentang kalah. Brock sudah memikirkan tentang ketidakmampuan. Brock sudah memikirkan tentang masalah. Brock sudah memikirkan hal-hal yang negatif. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi yang mengubah, membedakan orang sukses dan orang yang tidak, itu adalah cara berpikir, paradigma, ya, dan bagaimana dia berpikir tentang benefit. Kenapa saya berbicara tentang benefit? Kalau benefit itu berbeda dengan profit. Kalau kita tahu profit, ya kan, profit itu bicara tentang selalu berbicara tentang uang, keuntungan bicara tentang uang, keuntungan bicara tentang untung rugi dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara tentang benefit, ya, kalau kita bicara tentang benefit, bahwa keuntungan itu tidak selamanya bicara tentang uang. Kalau keuntungan itu tidak selamanya tentang uang. Yang pertama bisa apa? Relationship. Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita punya banyak teman, kita punya banyak sahabat, kita punya banyak keluarga di sana. Benefit bisa dapat apa? Kesehatan. Ketika kita menolong orang lain, mungkin pernah dengar ketika kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, maka di situ kebaikan akan datang dari segala penjuru arah, ya. Mungkin kita sering berdoa, pasti setiap teman-teman dengan berbagai macam agama pasti tahu ketika kita menjadi seorang perawat, pernah kan ketika kalian praktek di rumah sakit, lalu ketika kita tolong orang, mereka nggak kasih duit, ya. Mungkin dari Asri pernah di rumah sakit menolong pasien, ya kan, ketika praktek mereka nggak kasih duit, tapi kita lihat mereka, aduh Ge, cantik, ya, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Itu doa. Itu doa. Itu kita ikut bahagia di situ. Pasti teman-teman sudah pernah mengalami itu. Ketika di praktek, ketika kita membantu pasien, keluarga pasien, mungkin kita nggak dikasih duit waktu itu, tetapi kita dikasih, pasti saya percaya mereka ucap terima kasih, ada doa yang dipanjatkan buat kita, itu benefit. Keluarga kita sehat selalu, itu benefit. Ya, kita selalu bahagia, itu benefit. Ya, adik-adik kita, saudara-saudara kita kuliahnya dengan lancar, kita juga kuliah dengan lancar, itu hal-hal yang benefit. Ya, jadi
think benefit itu berbeda dengan profit. Benefit itu keuntungan menjadi seorang entrepreneur itu tidak hanya bicara tentang uang, tetapi banyak hal, kesehatan, relasi, bicara tentang hubungan, bicara tentang keluarga dan sebagainya, banyak ya. Sehingga tadi di video tadi si Brok itu dikatakan bahwa dia pertama berpikir bahwa cukup 20, cukup 50, tetapi pelatihnya mengubah mindsetnya dia, mengubah paradigmanya dia. Gak usah fokus pada itu, tetapi fokus pada lakukan yang terbaik. Do the best, do the best, do the best. Ketika kamu lakukan yang terbaik, maka kamu akan sampai pada tujuan kamu. Tanpa disadari akhirnya Brok melakukan yang terbaik. Brok melakukan yang terbaik. Capek iya, lelah iya, sakit iya, depresi iya, semuanya iya ketika kita sedang membangun sesuatu, ketika kita sedang berusaha sesuatu, dihianati iya, dipermalukan mungkin, ya kan? Tetapi ketika kita fokus pada benefit, pada hasil yang nanti kita akan peroleh, yaitu apa? Ketika kita memperoleh itu, maka kita akan, ketika kita melihat itu, maka kita akan memberi semangat yang baru, dan itu akan mengubah paradigma kita. Itu yang paling penting, ya. Apa paradigma mahasiswa? Pernah nggak kalian berpikir seperti ini? Paradigma mahasiswa. Mahasiswa kan bukan pengusaha, Pak. Ya, kami kan bukan pengusaha, Pak. Kami kan cuma menghasilkan kiriman dari orang tua. Kami cuma menghasilkan pemberian dari keluarga atau saudara. Kami kan bukan pengusaha, Pak. Tetapi entrepreneur tadi atau tadi mengubah change paradigma kalian, itu bukan mulai dari ketika nanti kalian tamat kuliah, tetapi mulai dari sekarang. Ya, tadi saya bilang sukses. Sukses itu kan tidak bicara tentang banyak uang. Bagi mahasiswa, kalian mahasiswa, sukses terkecil apa? Bisa ujian UTS selesai, udah sukses belum? Bukan, ya. Nah, lalu habis itu naik semester berikutnya, habis itu mulai proposal. Sukses di dalam proposal, selesai proposal, itu sesuatu yang melegakan, bukan? Lalu berikutnya adalah selesai skripsi. Selesai skripsi, itu yang ditunggu. Wisuda, sarjana keperawatan, stiker dipanggil lah. Ya, Dayu Asri, ya kan, sarjana keperawatan. Oh, itu suatu hal benefit yang luar biasa. Orang tua senang, orang tua bangga. Artinya bahwa walaupun kita cuma mahasiswa, tetapi kita sudah bisa melatih jiwa entrepreneur itu dimulai dari sekarang. Lalu, tapi Pak, saya kan cuma mahasiswa, saya nggak bisa, Pak, mengirim orang tua. Sekarang itu bisa, ya. Kalau kalian bisa lihat, ya, di sini dikatakan bahwa ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita pun juga bisa untuk menghasilkan. Ya, kita tidak harus menjadi seorang bisnismen langsung, tidak. Tetapi kita mulai belajar dulu. Belajar apa? Mungkin mahasiswa sekarang kan mulai, teman-teman kan sistem sekarang kan COVID ini kan sekarang sistemnya online. Ya, online itu kan kita bisa memasarkan sesuatu barang itu dengan mudah. Contoh, ada teman-teman yang saya lihat dia ikut suatu jualan. Ada beberapa mahasiswa yang saya lihat dia jualan jualan makanan. Ya, mereka jualan. Kemarin saya di-chat sama mahasiswa nurse. Bapak, mau beli ini enggak? Mau beli ubi madu enggak? Ini kebetulan saya mau ke ke kampus. Dia jualan ubi madu. Jadi ada mahasiswa yang jualan ubi madu. Lumayan laris. Itu teman-teman banyak yang beli. Jadi setiap kali dia ke kampus, dia cuma mau tanda tangan, tetapi menghasilkan. Itu mahasiswa pun bisa. Lalu begitu juga ada mahasiswa yang saya lihat juga ikut kayak jualan secara online kayak pakaian. Saya lihat juga ada mahasiswa yang jual parfum, jual makanan dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Ada yang jual pulsa. Kemarin saya beli pulsa di mahasiswa, jual pulsa listrik di mahasiswa. Ya, jual pulsa listrik di mahasiswa kemarin. Jadi kalau bisa teman tahu ada di kelas B lah. Itu dia jualan listrik, saya lihat dia di story-nya, kebetulan listrik saya mati. Saya beli dah pulsa di sana, pulsa listrik. Artinya bahwa mahasiswa juga bisa menghasilkan, tidak harus dia sudah tamat atau bekerja, bisa. Nah, ini menurut Robert Kiyosaki, itu dibagi menjadi cash flow kuadrat, diagram cash flow kuadrat. Yaitu ada employee,
ada self employee, ada business owner dan investasi. Kalau seandainya, Pak, saya kan cuma mahasiswa, bagaimana? Kalau kalian mahasiswa tetapi kalian mau bekerja dulu menjadi seorang employee, nggak apa-apa. Walaupun menjadi employee itu kan keterbatasan uang, waktu memang nggak ada. Tetapi dari employee itu nggak apa-apa. Ketika kita bekerja, kita belum punya dana, kita bekerja untuk orang lain nggak apa-apa. Kalian bekerjalah untuk orang lain nggak apa-apa. Kenapa? Kalian belum punya modal. Kalian bisa bekerja di orang lain untuk apa? Mengumpulkan modal, mengumpulkan uang. Nggak apa-apa kalian bekerja di orang lain, tetapi jangan memiliki untuk bekerja terus di orang lain. Kalian cuma stop di employee, nggak akan pernah bisa. Cuma fokus di employee, nggak akan bisa. Tetapi ketika mahasiswa kalian membantu jualan produk orang lain, barang orang lain, itu nggak apa-apa. Kalian lakukan saja. Mungkin jadi YouTubers dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Di situ sambil kalian mengumpulkan uang, lalu kalian tabung. Dari uang itu kalian tabung. Setelah kalian tabung, maka ada istilahnya bukan seberapa banyak penghasilan yang kalian dapat, tetapi seberapa banyak uang yang bisa kalian investasikan. Kalian tabung. Setelah kalian tabung, kalian contoh si Sinta Dewi ini suka membuat kue. Suka membuat kue. Dari uang tabungan menjadi itu, dia berubah jadi self-employee. Dia bikin warung, dia buka warung, dia jual kue. Ya, dia jual kue. Setelah dia jual kue, uang yang dihasilkan dia tabung. Dia tabung lalu dia ngapain? Lalu ditabung dia mulai cari karyawan. Dia mau mulai buat sistem. Dia mau mulai buat inovasi. Dia mulai buat kreativitas. Kuenya itu dimulai inovasi, diberi kreativitas. Habis itu dia mulai ada sistem pemasaran. Dia mulai buka ruko lagi di tempat lain. Dia buka toko di tempat lain. Dia latih karyawan. Dia latih tim. Dia latih orang untuk bisa buat kue. Akhirnya dia punya cabang di A, cabang di B, cabang di C, cabang di D. Akhirnya dia meninggalkan. Dia tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi dia sudah punya sistem. Dia sudah punya people work for you. Dia berubahlah menjadi business owner. Punya usaha. Jadi segala sesuatu itu tidak langsung dimulai jadi besar. Tetapi dimulai dari kecil, asalkan kalian mau berusaha. Mulai dulu kalian apa yang bisa kalian kerjakan menjadi mahasiswa. Ya, sambil belajar, sambil mulai lihat peluang, sambil belajar, sambil lihat apa yang dibutuhkan. Kayak yang saya pernah cerita tentang ada mahasiswa yang dia nggak punya duit untuk melanjutkan studi di S1 keperawatan, tetapi dia melihat peluang. Apa? Teman-temannya pagi-pagi datang ke kampus, dia jualan lah, dia jualan makanan untuk teman-teman yang belum sempat sarapan. Jadi dia jual di sana menghasilkan. Akhirnya dari uangnya sendiri dia bisa membiayai studinya. Lalu ada yang mulai skripsi dan sebagainya, dia mulai jual boneka, wisuda dan sebagainya, selempang S1 keperawatan itu, dia mulai jual dan sebagainya. Ternyata itu menghasilkan. Artinya mahasiswa pun juga bisa menghasilkan. Tidak harus besar, tetapi disitulah kita melatih jiwa entrepreneur. Lalu dari entrepreneur, terakhir kita mulai investasi, kita mulai investasi dan kita menjadi seorang investor. Ketika kita menjadi investor, disitulah terjadi money work for you. Ya, setiap kita pasti pengen memiliki money work for you. Ini yang tadi saya katakan, bukan seberapa besar penghasilan Anda sebulan, tapi seberapa besar dari penghasilan kita yang didapat disisihkan untuk diinvestasikan. Jadi ada Dayu Asri, ada Tia Cayani, ada Cinta ataupun Bagus, teman-teman yang ada di sini. Kalau kalian tiba-tiba Pak, kami kan cuma mengharapkan orang tua. Bisa, kalian pun bisa. Artinya bahwa kalian pun bisa untuk menjadi seorang entrepreneur. Tetapi dimulai dari kecil dulu. Kalau nggak punya modal, kalian mulai bekerja untuk orang lain. Dari bekerja orang lain, bekerja untuk diri sendiri. Lalu akhirnya buat sistem, buat cari karyawan, dan akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Ini dikatakan bahwa ya, apa manfaat menjadi seorang entrepreneur? Apa manfaat menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama adalah memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Jadi dengan kalian menjadi seorang entrepreneur, kalian mampu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua, di sini dikatakan memberi peluang untuk melakukan perubahan. Perubahan buat siapa? Perubahan buat diri, perubahan buat keluarga kita, perubahan buat orang lain, perubahan buat orang-orang yang kita kasih, perubahan buat orang lain yang membutuhkan pekerjaan itu.
Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita bisa memberi peluang melakukan perubahan untuk diri sendiri, untuk keluarga orang kita sayang, dan bahkan untuk orang lain, bahkan untuk kota kita, untuk negara kita. Menjadi seorang entrepreneur itu bisa kita mengubah, ya. Lalu untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, waduh, potensi Tia ini suka kopi atau suka fashion, disitulah kamu bisa mengembangkan potensi diri untuk menjadi seorang entrepreneur dengan sesuatu yang kamu suka. Lalu untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat, dan untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. Ini harus kita pikirkan manfaat, ya, manfaat yang kita didapat. Ini dikatakan bahwa ada kebiasaan orang miskin dan kebiasaan orang kaya, ya. Ini mahasiswa juga harus tahu. Kebiasaan orang miskin adalah kenikmatan seketika, itu adalah belanja lebih besar daripada investasi. Tetapi kebiasaan orang-orang kaya adalah kenikmatan yang tertunda. Artinya bukan berarti mereka tidak menikmati, tetapi kenikmatan yang tertunda, yaitu apa? Investasi itu lebih besar daripada belanja. Ini kebalik ya. Satu adalah belanja lebih besar dari investasi, yang satu adalah investasi lebih besar daripada belanja. Lalu ini pola pikir pemenang. Pola pikir pemenang adalah mengambil 100% tanggung jawab dan kepemilikan. Lalu pola pikir pecundang adalah memberikan pembenaran, menyalahkan orang lain. Salah satu hal tadi, selalu mengeluh. Jangan sampai mahasiswa kita selalu mengeluh, banyak tugas dan sebagainya. Lalu berikutnya menyalahkan orang lain. Ini gara-gara orang tua tidak mampu, ini gara-gara ini. Hilangkan itu. Itu adalah pola pikir pecundang. Lalu selalu memberikan pembenaran, ya. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Jadi ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Sekali lagi bahwa ini ada beberapa terkait dengan paradigma wirausaha, yaitu paradigma adalah cara seseorang untuk melihat diri, ya, diri mereka sendiri, ya, mereka dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran kognitif dan perilaku kognitif tersebut. Kalau paradigma kewirausahaan adalah pemikiran dan perilaku yang dilakukan oleh minoritas penduduk dunia untuk menciptakan dan membangun aset sehingga dapat memberi dampak positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi sekali lagi bahwa itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana think benefit dan change paradigma kalian. Ya, kira-kira nanti kira-kira dari materi hari ini ada yang mau bertanya? Kira-kira ada yang mau bertanya? Ini saya minta mungkin satu orang saja bertanya dulu, nggak apa-apa? Izin bertanya, Bapak. Satu aja dulu, siapa? Silakan. Saya, Bapak. Oke, kasih, silakan kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kasih. Jadi saya ingin bertanya, tapi lebih ke meminta tips, Bapak. Jadi orang tua saya itu di Kintamani, kan di pedesaan, Bapak. Karena belum ada yang memiliki usaha laundry, jadi bapak saya membuat membangun usaha laundry seperti itu. Tapi karyawannya itu masih 1-2 orang. Sisanya kadang bapak saya dan ibu saya, kadang adik saya juga yang bantuin seperti itu. Mungkin saya ingin meminta tips dari Bapak bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha laundry tersebut, karena kan kadang masih sedikit bimbang seperti itu, Bapak. Kadang kan kita hanya mendapat sedikit keuntungan seperti itu. Karena di desa juga kan orang-orang kan lebih mau nyuci sendiri kadang gitu. Ya, jadi karena air juga banyak seperti itu, hanya saja mereka itu malas untuk menyetrika dan kadang mengeringkannya saja yang susah karena kan dingin juga kan di Kintamani. Mungkin ada tips dari Bapak untuk mengembangkan usaha tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih ya si Kasih ya. Jadi sebenarnya kalau bilang tips di sini, yang pertama kita harus analisis situasi dulu. Analisis situasi. Artinya memang di sana sebelum kita membangun bisnis itu sebenarnya kita harus analisis situasi. Ternyata di sana itu banyak orang yang
tidak mencuci, ya kan? Banyak orang mencuci di rumah sendiri, kenapa? Kan di desa. Ngapain sih uangnya dipakai untuk laundry? Ngapain sih? Kan bisa, kami nggak terlalu banyak kerjaan, jadi otomatis kami bisa untuk apa namanya untuk laundry dan sebagainya, ya. Di situ pasti membuat bingung dan sebagainya. Tetapi yang pertama yang bisa lakukan kalau memang seperti itu, bisa saja kita membangun usaha yang berbeda. Ya, kita bangun usaha berbeda dulu. Mungkin kita cari apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Artinya bahwa bisnis itu, laundry itu tetap dijalankan sambil kita mencari peluang yang berbeda, peluang lain yang bisa kita kembangkan di sana. Artinya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana? Apa sih paling dibutuhkan? Mungkin mereka membutuhkan sembako. Nah, mungkin kita sudah punya laundry, kita tambah inovasi, tambah produk, jual produk cuma laundry aja. Mungkin ada space tanah di sana tuh ya, atau space ruangan. Kita sambil jual sembako, jual gas. Kita sambil jual beras, kita sambil jual minyak, kita sambil jual bensin. Artinya apa? Kita bisa mengembangkan laundry itu dengan bukan cuma sekedar laundry aja, tetapi kita bisa menambahkan. Contoh masih ada space, di depan kan kosong tuh. Banyak orang di Kintamani kan susah dapat bensin dan sebagainya. Ayo kita jualan bensin. Lalu kita bisa jualan sembako, itu bisa dikembangkan sambil merubah kebiasaan itu pelan-pelan. Kenapa? Kebiasaan itu gak gampang. Tapi bukan laundry itu tiba-tiba tutup, tidak. Apapun yang mereka lakukan, kita tetap buka. Artinya contoh mereka cuma butuh setrika, kita setrika. Kita beri wangi, yang servis yang bagus. Bila perlu kita antar jemput. Bu, kalau dan sebagainya, ayo kita ambil yuk di rumah. Mungkin mereka lagi sibuk ke kebun dan sebagainya, kita ambil. Habis itu kita antar, karena kan kita kenal. Itu servis-servis tambahan itu bisa diberikan. Jadi kita beri servis tambahan seperti contoh, apa menjadi kebutuhan mereka, kita servis mereka, kita, Bu, nggak ada motor ya, sini kami antar, kami jemput, capek. Iya, namanya membangun sesuatu itu capek. Membangun sesuatu itu lelah, membangun sesuatu itu nggak enak. Tetapi kita harus pelan-pelan, asal pelan-pelan pasti bisa. Yang kedua, jangan cuma fokus pada laundry aja. Bisa aja ini laundry cuma awal tok. Ini cuma sebagai batu loncatan. Tetapi sebenarnya nanti di situ laundry ada dana sedikit. Yuk kita jual sembako, yuk kita jual makanan, yuk kita jual ini. Kayaknya sudah mulai bagus nih, kayaknya sudah mulai berubah nih. Kita rubah lagi, kita tambah ruko lagi, itu ada. Itu di rumah saya itu ada. Dia pertama jual fotokopi. Ternyata kebutuhan sana fotokopi kurang, tetapi dia kembangkan dia sembako. Sekarang berkembang, fotokopi berkembang, sembako berkembang. Dan ternyata dia jualan sayur juga. Dan ternyata salah satu tempat terbesar, salah satu di tempat saya itu di situ. Jadi itu yang bisa saya bagikan ya teman-teman ya. Oke, karena waktu kita terbatas. Ya, sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman ya pada hari ini. Jadi terima kasih juga sudah mengikuti perkuliahan entrepreneur pada sore hari ini. Jadi sekali lagi bahwa entrepreneur itu bicara bukan cuma punya bisnis atau punya usaha atau berdagang atau berjualan, tetapi kita harus memberi nilai tambah pada usaha itu. Ya, memberi nilai tambah pada produk itu supaya produk itu tuh bernilai dan bermanfaat. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita menjadi mahasiswa, berilah nilai pada diri kita dengan apa? Milikilah personal skill. Perdalam, belajar untuk apa? Memiliki personal skill. Ketika kita memiliki personal skill, disitulah itu akan menambah personal value dalam diri kita, memberi tambah nilai pada diri kita. Supaya apa? Ketika kita punya nilai, disitulah kita punya harga yang bisa orang lain lihat. Dan yang terakhir adalah jangan lupa apa namanya Dayu ya. Nanti nama-nama yang tadi ditanya, yang menjawab, nanti yang berkomentar dan yang aktif tadi silakan dicatat nama dan NIM mereka ya, masing-masing dicatat supaya nanti ada penilaian keaktifan di situ. Dan jangan lupa tugas minggu ini ya, tugas minggu ini yaitu yang pertama adalah kalian silakan, kalau kalian dikasih duit nih, contoh Rika dikasih duit atau punya duit tadi, setelah dia menjadi bekerja dia punya duit, dia menghasilkan, kira-kira dia mau buat bisnis apa? Nah, Rika mau buat bisnis apa? Ya, setelah buat bisnis apa, kira-kira kenapa Rika buat bisnis itu? Contoh bikin laundry, tetapi laundry di sana orang semua pada tidak mencuci, itu kan juga
kurang tepat juga. Jadi harus kenapa sampai bisnis ini dibuka? Contoh bisnis laundry. Mungkin laundry ini karena banyak orang yang membutuhkan, atau bisnis pakaian, bisnis makanan, atau bisnis apa? Itu kira-kira apa yang dibutuhkan? Itu analisis situasinya harus jelas. Lalu yang kedua, strategi untuk kita memasarkan itu seperti apa? Strategi untuk mengembangkan itu seperti apa? Apakah jangan-jangan bisnis yang kita sudah bangun, tetapi nanti tiba-tiba tidak sesuai, uangnya nggak sesuai, pemasukan nggak sesuai, akhirnya tutup. Kan nggak mungkin kan bisnis bangun tutup. Tetapi strategi pemasaran, strategi yang bisa kita lakukan supaya untuk bisnis ini berkembang lebih besar dan lebih besar. Apa yang kita lakukan? Apakah strategi marketingnya, strategi servisnya, pelayanannya, itu silakan dibuat tugas, lalu dibuat jadi proposal. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ya, setelah dipresentasikan supaya teman-teman punya kemampuan, keberanian untuk presentasi di depan kelas. Nanti dipresentasikan di minggu berikutnya. Ya, dan jangan lupa Dayu, kemarin ada pertemuan dengan si Pen itu terkait dengan membuat pengabdian masyarakat. Ya, nanti ada pengabdian masyarakat yang kita akan lakukan. Ya, nanti sudah disiapkan pembagian kelompok dosen pembimbingnya. Nanti akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Di dalam satu kelas ada 2 kelompok. Nanti akan dibagikan, saya akan bagikan dosen pembimbingnya. Dan juga nanti dari judul itu nanti kita akan buat bukan pengapas, kita akan buat webinar. Di pertemuan akhir kita akan membuat webinar ya untuk mengganti Entrepreneurs Day. Kakak kelas dulu kan ada Entrepreneurs Day itu dulu. Ya kan? Dulu ada Entrepreneurs Day, kita jualan di di lobi di halaman parkir itu. Jadi tahun ini karena tidak ada Entrepreneurs Day karena pandemi, masih tidak boleh berkerumunan. Jadi kita ganti dengan webinar atau seminar. Ya, itu untuk penilaian tugas akhir ada webinar dan seminar. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bapak. Tidak ada ya? Dari saya sudah cukup, Bapak. Dari saya sudah cukup, Bapak. Oke, kalau memang tidak ada, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Tetap semangat, salam semangat dan salam sukses buat kita semua. Jangan lupa tadi dikatakan jangan pernah kalian untuk kata menyerah, jangan pernah untuk takut dengan keadaan. Do the best, lakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kalian masing-masing, menjadi sukses berkelanjutan. Selamat siang dan terima kasih buat kita semua.